Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, telah bersabda bahwa Engkau mengasihi kami, demikian juga Putra-Mu mengasihi kami, dan kami diundang untuk tinggal di dalam kasih-Mu itu. Semoga kami semakin memahami dalam sukacita, kerendahan hati, dan rasa syukur atas sejarah keselamatan yang Kau ukir dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan memperhatikan dua ayat terakhir, ayat 27-28. Yesus yang bersabda, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam sabda ini dirangkum sejarah keselamatan sejak peristiwa penjelmaan hingga kenaikan Yesus ke surga. Aku datang dari Bapa ke dunia, itu sabda Yesus, dan itu merujuk pada peristiwa penjelmaannya saat Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita semua tahu proses penjelmaan seperti apa melalui perawan tersuci Bunda Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi dalam kuasa Roh Kudus dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Yesus. Maka Maria tidak mempunyai anak lain kecuali Yesus Kristus. Ini jelas. Alkitab mengatakan begitu. Kalau ada di tempat lain dalam Injil Sinoptik misalnya disebutkan bahwa
ada saudara-saudara. Saudara di situ pasti tidak dimaksudkan sebagai saudara kandung. Yesus sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah dan tekun melaksanakan, itulah ibuku, itulah saudari-saudaraku. Tidak ada hubungannya dengan hubungan darah, tetapi relasi kasih dengan Bapa yang mengasihi kita, dan kita mengimani Kristus, maka kita disatukan sebagai saudari-saudara. Nanti pada saatnya saya, kalau sudah ada waktu yang cukup, akan menjelaskan dasar-dasar Alkitabiah yang disebut saudara-saudara Yesus dalam Injil Sinoptik, Matius misalnya, atau Markus, atau Lukas. Itu apa sih sebetulnya? Apakah itu dimaksudkan saudara kandung Yesus? Pasti tidak. Ada pertanggungjawabannya, ada dasar-dasar Alkitabiahnya di sana. Pada saatnya nanti akan saya jelaskan, tetapi tidak dalam konteks renungan harian. Akan saya terangkan di satu episode khusus, episode tersendiri. Nah, kembali pada permenungan kita, pada renungan harian kita, Yesus merangkum sejarah keselamatan, mulai dari peristiwa penjelmaan saat Putra Allah yang Maha Tinggi itu datang ke dunia, dan ditutup dengan kenaikan ke surga. Yesus kembali kepada Bapa di surga. Itu yang baru saja kita rayakan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti sebagai buah dari janji Yesus, Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka sangat jelas dari sabda Tuhan yang kita baca pada hari ini, ditegaskan tujuan iman kita tidak lain adalah Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi yang datang dari Bapa ke dunia dan kembali kepada Bapa. Itulah iman kita. Bapa mengasihi kita, Putra mengasihi kita, dan kita dikasihi Bapa karena iman kita kepada Yesus Kristus Sang Putra. Iman kepada Kristus membuat kita hidup di dalam persatuan dengan Bapa yang mengasihi kita, dan kita dipanggil juga untuk mengembangkan kasih yang sama. Itu berarti kita dipanggil untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Yesus Kristus dengan kehidupan yang penuh kasih, kesucian, kebaikan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna. Kita menghayatinya sebagai putri, putra Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam pepatah manusiawi kita mengenal satu peribahasa atau pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, untuk menggambarkan secara negatif dalam konteks manusiawi bahwa karakter-karakter seorang anak itu akan serupa dengan bapaknya. Secara positif kita bisa menggunakan peribahasa ini untuk memaknai betapa kita sebagai putri-putra Bapa juga dipanggil untuk serupa dengan Bapa berkat bimbingan Roh Kudus. Dalam suratnya yang pertama, Santo Yohanes bab 3 ayat 2 juga disampaikan kepada kita bahwa kita tahu kita akan serupa dengan Bapa. Keserupaan itu terjadi bukan karena kita mempunyai kemampuan yang persis sama dengan Bapa, melainkan karena hidup kita seutuhnya semakin serupa dengan Bapa dalam partisipasi kasih, kesucian, kebaikan, kemurahan hati, dan kebijaksanaan hidup sebagai putri-putra Bapa. Dan untuk itu kita mempunyai teladan. Ini dalam konteks katekese bulan Mei sebagai bulan Maria menutup
renungan ini. Siapa teladan kita? Tentu saja Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Allah sendiri telah memilih Perawan Tersuci Bunda Maria untuk ambil bagian, berpartisipasi, turut serta dalam sejarah keselamatan itu saat Santa Perawan Tersuci Maria dipilih untuk mengandung dari kuasa Roh Kudus, Putra Allah sendiri, dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Yesus. Disinilah sejarah keselamatan diukir melalui peranan Perawan Tersuci Bunda Maria. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11, kita melihat peranan itu lebih lanjut tampak dalam peristiwa bela rasa, kasih dan kemurahan hati. Ketika Santa Perawan Tersuci Bunda Maria menggerakkan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi itu, menyatakan kemuliaan Allah dalam peristiwa mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Dan dengan cara itu, Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi menyatakan kemuliaan Bapa, dan para murid percaya kepadanya. Itulah sebabnya Gereja Katolik mengajarkan kepada putri-putranya untuk bersama Santa Perawan Tersuci Bunda Maria mempersembahkan setiap doa dan permohonannya, karena percaya bahwa ketika bersama Bunda Maria kita berdoa, sebagaimana terjadi pertama kali di Kana, Yesus membuat mujizatnya yang pertama, doa-doa yang kita persembahkan bersama Bunda Maria akan mendapat jawaban yang terbaik, yang di luar dugaan dan nalar kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus Sang Putra. Maka bukan Ibu Maria yang mengabulkan doa-doa kita, tetapi Yesus Kristus sendiri yang melakukannya. Dan kita berdoa bersama Bunda Maria. Bahkan Gereja Katolik mengimani bersama Santa Perawan Tersuci Bunda Maria, kita dapat memiliki iman yang benar kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.